Informasi pertama, Saudara, Presiden Joko Widodo menghormati putusan DKPP yang memecat Ketua KPU Hashim Asyari atas tindak asusila. Presiden Jokowi segera memproses surat putusan Presiden menindaklanjuti keputusan DKPP mengenai pemberhentian Hashim Asyari. Presiden menghormati keputusan DKPP soal pemecatan Hashim Asyari dalam kasus asusila. Putusan DKPP terkait pemecatan Hashim Asyari dipastikan tidak akan mengganggu jalannya Pilkada serentak 2024. Pemerintah menjamin Pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, jujur, dan adil. Jokowi pun akan menaikkan Kepres dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan. Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa Pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan integritas. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyebut ini menjadi peringatan bagi seluruh pejabat publik di Indonesia untuk tetap menjaga dan juga mengedepankan moralitas dan integritas. Ma'ruf Amin memastikan keputusan DKPP tidak akan mengganggu persiapan pemilihan kepala daerah yang akan digelar November nanti. Buat saya yang penting, ini pelajaran penting untuk semua pihak. Ya, jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi ya. Nah, ini kan soal moral, soal integritas, soal ini harus memegang kekuasaan. Itu harus betul-betul menjaga. Ini peringatan. Jadi jangan main-main. Nanti seperti apa yang terjadi di KPU. Sementara anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS Mardani Alisera menyebut kasus yang menjerat Hashim yang berbuntut pemecatan ini jadi peringatan juga untuk Komisi 2 DPR untuk tak main-main dalam melakukan fit and proper test terhadap calon ketua KPU periode mendatang. Mardani bilang perlu ketelitian melihat rekam jejak dan juga integritas calon. Evaluasinya jangan lagi ada bermain-main dalam proses fit proper test. Teliti track recordnya dan betul-betul pilih mereka yang punya integritas dan punya kapasitas. Jangan lagi, apalagi kalau ada titipan, ada pesanan. Jangan. Begitu. Terlibat skandal asusila, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan Hashim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Ini jadi sejarah kelam bagi penyelenggara pemilu setelah pucuk pimpinannya diduga terlibat tindakan asusila. Padahal penyelenggaraan pilkada sudah di depan mata. Usai keputusan DKPP, KPU pun resmi menunjuk nama Muhammad Afifuddin sebagai PLT Ketua KPU. Meski sudah terlanjur tercoreng, namun KPU memastikan penyelenggaraan pilkada tak akan terganggu. Kami tidak akan mengomentari putusan DKPP. Yang kedua, kami ingin pastikan sebagaimana yang tadi kami sampaikan, Mas Agus sampaikan, organisasi KPU tetap berjalan sebagaimana biasa. Kita akan lakukan percepatan langkah untuk kemudian menyiapkan tahapan pilkada. Sebagaimana kita tahu hari-hari ini tahapannya ya berkutat pada pencalonan dan selanjutnya nanti ada masa kampanye dan seterusnya. Ketua KPU RI periode 2017 hingga 2022 Arief Budiman mengapresiasi putusan DKPP yang dinilainya tegas. Menurut Arief, ini jadi pelajaran sekaligus pertaruhan bagi KPU untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KPU dalam penyelenggaraan pilkada bulan November mendatang. Saya mengapresiasi putusan DKPP yang tegas ya. Kedua, karena masih ada juga kasus-kasus serupa
saya berharap DKPP juga memutus secara tegas supaya ini jadi pelajaran bagi semuanya. Kedua, bagi KPU. Bagi KPU, saya berharap ini jadi pelajaran berharga. Pilkada 2024 itu akan jadi pertaruhan. Apakah masyarakat masih percaya kepada penyelenggara pemilu atau tidak? Bukan hanya persoalan asusila, tapi juga soal penggunaan anggaran, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan seluruh rangkaian tahapan pemilu. Kasus ini tentu menambah rekam jejak pelanggaran yang dilakukan Hasyim Asyari yang telah beberapa kali dilaporkan dan hingga akhirnya putusan pemberhentian oleh DKPP. Kini, KPU punya PR tambahan selain menyelenggarakan pilkada yang jujur dan adil, tapi juga mengembalikan dan menjaga marwah KPU sebagai penyelenggara pemilu. Tim Liputan, Kompas TV.